selamat bertemu kembali. Masih di mata kuliah pemrograman visual. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai database. Oke, baik, perlu diketahui bahwasannya koneksi ke database di Java itu ditangani oleh JDBC ya, Java Database Connectivity. Ya. Jadi JDBC ini dia merupakan salah satu API ya, Application Programming Interface, yang secara khusus nanti ditujukan untuk menangani koneksi ke database ya. Nah, antarmuka ini memungkinkan pemrogram menulis sebuah program yang dapat digunakan untuk mengakses database yang berbeda-beda ya, misalnya Oracle, Access, atau MySQL. Secara umum untuk bekerja dengan JDBC itu langkah-langkahnya. Yang pertama kita load JDBC driver dulu ya ke dalam JVM ya, Java Virtual Machine ya. Nah, setelah itu kita akan buat koneksi ke database yang direpresentasikan itu sebagai objek Java SQL connection ya. Kemudian buat koneksi ya. Objeknya nanti Java SQL connection. Ya. Nah, Java SQL connection ini ya, salah connection ini nantinya kita akan gunakan untuk mengirimkan perintah SQL ke database ya. Untuk mengirimkan perintah SQL ke database ya. Jadi nanti setelah meload drivernya kita buat koneksi Java SQL connection, di mana nanti Java SQL connection ini digunakan untuk mengirimkan perintah SQL ke database ya. Gimana sih cara meloadnya? Cara meloadnya adalah dengan meletakkan file jar ya, file jar database, file jar database driver ini ke dalam class path ya. Kemudian kita load drivernya dengan menambahkan kode load dengan menambahkan kode class for name ya, class for name com.mysql.jdbc.driver. Nama kelas database driver ini ya, untuk setiap DBMS itu berbeda-beda ya. Jadi nama kelas tersebut bisa ditemukan dalam dokumentasi driver database yang akan digunakan nanti. Di dalam contoh ini nama kelas database driver dari MySQL adalah ini com MySQL JDBC driver ya. Nah, untuk memanggil metode class for name ini ya, secara otomatis membuat instan ya dari database driver, di mana kelas driver manager itu secara otomatis juga dipanggil untuk mengelola kelas database driver ini. Nah, langkah berikutnya adalah membuat koneksi ke database menggunakan database driver yang sudah kita load ya. Ya, kita akan buat koneksi ke database dengan menggunakan database. Nah, setelah meload ya, class driver manager nanti akan bekerja sama dengan interface driver untuk mengelola driver-driver yang diolah ya oleh aplikasi. Di dalam satu sesi bisa meload beberapa
database driver yang berbeda. Jadi ketika kita melakukan koneksi, JDBC test suite gitu ya akan melakukan serangkaian tes untuk menentukan nih nanti driver mana yang akan digunakan. Nah, parameter yang digunakan untuk menentukan driver yang sesuai dengan URL. Aplikasinya nanti akan melakukan koneksi ke database, menyediakan URL pengenal dari server database tersebut. Contohnya ini. Ya, contohnya ini URL yang digunakan untuk melakukan koneksi ke MySQL. Ya. URL yang digunakan untuk melakukan koneksi ke MySQL. Ya. JDBC MySQL huruf kecil semua ya. Titik 2 slash host. Titik 2 lagi pakai port berapa? Slash skema atau nama database-nya. Nah, nanti kita bisa contohkan seperti ini. JDBC MySQL. Contohnya hostnya apa? Hostnya adalah localhost. Localhost portnya kita pakai 3306. Misalkan latihan. Itu ya, seperti ini. Setiap vendor DBMS ini akan menyertakan cara untuk menentukan URL di dalam dokumentasi ya. Kemudian method driver connection bertugas untuk membuat koneksi. Ya, setelah itu kita akan panggil metode driver get koneksi ya untuk membuat koneksinya. Connection ya, objek dari JDBC MySQL localhost 3306 latihan ya. Ya, nanti kita akan panggil metode driver manager get connection ya untuk membuat koneksinya. Nah, bisa satu parameter atau biasanya juga kita bisa gunakan 3 parameter ya. 3 parameter itu biasanya parameter yang kedua adalah username dari database-nya. Biasanya kita pakai root. Kemudian parameter ketiga adalah passwordnya. Disesuaikan saja, biasanya kalau kita menginstal MySQL ya database ini biasanya dikosongkan, tapi sesuaikan aja. Kalau nanti misalkan kamu buat database-nya passwordnya root ya kamu sesuaikan aja ya. Nah, setelah itu yang terakhir, jika salah satu dari driver yang di load itu berhasil digunakan untuk melakukan koneksi dengan URL gitu ya. Nah, maka koneksi ke database berhasil dilakukan gitu. Nah, kelas connection ini memegang informasi koneksi ke database ya. Nanti didefinisikan oleh URL-nya. Gitu ya. Setelah sukses melakukan koneksi ke database, nah kita bisa langsung dapat mengambil data dari database dengan menggunakan perintah query ya. Kita juga bisa melakukan perubahan terhadap database. Nah, kalau gitu kita langsung saja praktek ya. Silahkan dibuka saja NetBeans-nya.
Ini saya sudah buka. Kita akan buat project baru. Kita kasih nama latihan database gitu ya. Project namanya latihan database. Oke, kita sudah buat projectnya. Kita akan buat 2 buah package dulu ya. Yang pertama kita akan buat package yang namanya koneksi. Kemudian satu lagi kita buat package tampilan atau POM. Tampilan ya. Nah, nanti package koneksi ini kita akan tempatkan kelas koneksi di sini, kemudian untuk POM-nya kita taruh di package tampilan. Ya. Ini kita siapkan projectnya dulu. Setelah itu kita siapkan database-nya. Nah, kalau sudah install exam-nya, silahkan dibuka exam-nya. Ya. Kemudian di bagian Apache dan MySQL-nya diklik tombol start. Ya, kalau sudah ditutup saja. Sekarang kita masuk ke PHP My Admin. Localhost PHP My Admin. Kita akan buat satu buah database dengan nama klinik. Kita kasih nama DB klinik gitu ya. Klik tombol create, sudah jadi. Kita akan buat sebuah tabel dengan nama pasien. Gitu ya, nama pasien. Nanti kolomnya kita buat 5. Klik tombol go. Yang pertama kita akan buat kolom ID. Ini tipe datanya kita kasih varchar, lengthnya lebarnya 30. Kemudian kolom nama, ini juga tipe datanya varchar, lebarnya 100. Kemudian jenis kelamin, varchar, kita kasih 20. Kemudian alamat, ini juga masih varchar, kita kasih 200. Yang terakhir golongan darah, goldar gitu ya. Ini juga sama, tipe datanya varchar, kita kasih lebarnya 2. Oke, kalau sudah, klik tombol save. Oke, sudah jadi ya satu buah tabel. Nah, kalau sudah, kita akan kembali ke NetBeans ya. Sini kita akan buat tampilan dan koneksi ya. Yang perlu diperhatikan ya, tadi kita harus tambahkan driver JDBC di dalam library. Ya, ini diklik kanan, kemudian pilih add library, kita cari MySQL JDBC driver. Yang terakhir klik tombol add library. Kalau sudah, di sini ada ya. Kalau sudah dipanggil, nah di sini ada drivernya ya. Kita akan buat koneksinya dulu. Ya, klik kanan di package koneksi, new Java class gitu ya. Java class, kita kasih nama koneksi ya, file koneksi. Klik tombol finish. Kita harus import java.sql gitu ya. Nanti kasih extension bintang aja ya, biar semua kelasnya bisa dipanggil. Ya. Ini metode connect-nya. Akan buat metode connect-nya.
Oke ya. Tadi kita panggil class for name-nya, class.forName ya. Ini dia URL-nya, drivernya kita load. Ingat com.mysql.jdbc driver ya. Nah, oke ya. Kalau enggak, ini kita bungkus ya. Kita bungkus di dalam blok try catch aja deh. Catch balik kayaknya di depan. Nah, ini kita pindahkan ke sini dalam blok try. Nah ya, kita load dulu drivernya. Kalau nanti drivernya berhasil di load, nah kita kasih pesan koneksi berhasil. Nah, kemudian kalau ternyata koneksinya tidak berhasil, class not found ya. Nah, kita kasih juga pesan bahwa koneksi gagal. Nah, apa? Kemudian kalau drivernya sudah di load, kita akan panggil database-nya ya. Database-nya tadi ingat URL ya. Nah, tapi di sini jangan lupa string URL jdbc ini ya, mysql, hostnya adalah localhost. Kemudian tadi kita buat database dengan nama db clinic ya, db clinic. Coba kita pastikan lagi, nama database-nya db clinic, huruf kecil semua ya, db clinic ya. Terus kalau sudah, kita akan panggil database-nya ya. Kita bungkus lagi di dalam blok try catch ya. Driver manager, metodenya driver manager get connection ya. Tadi nah, kita kan sudah buat objek namanya URL ya, bungkus URL. Nah, di driver manager get connection ini tadi kan ada 3 parameter ya. Nah, kita tambahkan parameter yang kedua, root username-nya, dan parameter yang ketiga kita kosongin karena database-nya kosong ya. Nah, kalau berhasil kita panggil ya, nanti kalau database-nya ada gitu ya. Nah, kita kasih pesan bahwa berhasil koneksi ke database. Koneksi ke database ya. Ini besar sih. Oke.
Nah, kalau ternyata nanti database-nya salah penulisan nama, atau sorry, kalau nanti ternyata database-nya di sini butuh password atau tidak ya. Kalau salah, nanti kita kasih juga pesan errornya, SQL exception gagal koneksi database, gitu ya. Ini parameter keduanya. Sudah ya. Kalau sudah, kita kembalikan. Ya, berarti kita sudah berhasil membuat file koneksi ya. Save. Nah, yang berikutnya adalah kita akan buat POM untuk pasien. Ya, ini klik kanan. Ya, klik kanan pada package tampilan, klik new, pilih JFrame POM. Ya. Kemudian kita akan kasih nama POM pasien. Ya. Sudah, klik tombol finish. Ya, kita diarahkan ya pada POM kosong. Ya. Kita masukkan aja semua komponen yang diperlukan tadi ya. Kita kasih judul dulu aja. Misalkan data pasien. Ya, judulnya data pasien. Ini aja deh. Tarik aja semua labelnya yang dibutuhkan. Ya, kalian bisa lihat di materi yang saya share di grup. Masukkan aja semua komponennya dulu. Nah, yang pertama nomor identitas ya. Identitas. Kemudian nama pasien. Jenis kelamin. Ya, ini sesuaikan dengan kolom yang ada di database ya. Di nama, jenis kelamin, alamat, dan golongan darah. Kemudian ini adalah alamat. Bahkan juga misalkan ada nomor telepon ya, masukkan aja sekalian di dalam alamat. Kemudian yang terakhir adalah golongan darah. Ini labelnya. Kemudian untuk nomor identitas kita bisa tampung menggunakan text field. Itu ya, text field. Nama pasien juga kita bisa gunakan komponen text field. Jenis kelamin kita bisa gunakan radio button. 1, 2 ya. Kemudian alamat, nomor telepon itu karena nanti butuh isian yang panjang, kita bisa gunakan text area. Tuh misalkan ya. Ini disesuaikan aja ininya. Ya. Disesuaikan formnya. Layoutnya, sorry. Yang terakhir, golongan
golongan darah. Golongan darah kita bisa pakai combo box saja. Ya. Ini kita edit. Change variable name. Oh, sorry. Ini berarti lihat propertiesnya, pilih model. Dikasih ini aja. Pilih. Yang pertama A, saudara B, AB, O, dan seterusnya ya, silakan ditambahkan aja. Atau gini, kita kecilin sedikit. Ya, sorry, naik ke atas. Kita kosongin aja. Isiannya ini juga. Dan kita tambahkan tombol-tombol untuk tombol save, kemudian tombol edit, ada tombol delete, ada tombol clear ya, bersihkan layar, yang terakhir tombol exit. Ini saya lebarin aja deh biar sama ya. Udah, kemudian kita tambahkan saja sini kata kunci pencarian, tombol cari aja ya. Bisa tampung juga dengan text field seperti ini. Ini tombol cari. Kita sesuaikan ya, exit, clear, bersihkan layar. Ini misalkan tombol delete, ini tombol edit, ini tombol save. Silakan disesuaikan aja. Oh, ini saya lebarin lagi deh. Nah, silakan layoutnya disesuaikan aja. Nah, nanti kita akan tampung listnya ke dalam sebuah tabel. Pilih aja di sini mana tabel ya. Oh, ini komponen tabel, tarik. Oke, kita taruh sini. Kita kecilin aja. Ini cukup ya. Tuh. Nggak mau dia. Oh enggak. Dah, oke ya. Nah, ini silakan diatur aja propertinya. Ini mau dibikin besar nggak apa-apa, silakan. Atau dikasih apa nih ya. Jadi kita cek dulu. Oke, sudah berhasil ya. Kita buat form. Oh, ini belum berubah. Ini kita kasih laki-laki, yang ini
perempuan. Nah, jangan lupa nih kita bungkus di dalam button group. Ya, klik laki-laki, kemudian cari button groupnya, masukkan button group 1, ini juga. Nah, oke, sudah jadi formnya ya. Nah, kemudian kita akan ubah teks dan nama variabel ya, atau variabel name-nya dari masing-masing komponen ini. Nah, yang pertama untuk paling atas ini text field-nya untuk nomor identitas kita akan ubah menjadi TID aja kali ya, TID. Ya, TID. Kemudian namanya, text field nama kita ubah menjadi T nama. Oke. Kemudian alamat ya. Kita ubah jadi TALM. Terus tabelnya kita ubah jadi TB apa, tabel pasien aja kali ya, tabel pasien. Tabel pasien. Ya, kemudian ini tombolnya kita ganti jadi button save, ini jadi button edit, tombol delete kita ubah variable name-nya jadi b delete, ini clear kita ubah jadi b clear, exit, tombol exit kita ubah variable name-nya jadi b exit ya. Terakhir cari, tombol cari kita ubah jadi b cari. Ini kita ubah jadi combo button gini aja, combo button golongan darah. Sudah, kalau sudah semua ini apa tadi, ini udah belum ya? Oh belum. Cari. Nah, kalau sudah kita akan pindah ke tab source ya, tab source. Klik aja tab source, nanti saya besarin ininya hurufnya. Kita bersihkan aja, kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita hapus. Di bawah package tampilan kita akan import beberapa file atau kelas. Yang pertama kita akan import Java. Ini ya, kita akan panggil semua. Java Xwing. Apa? Option pun boleh. Kemudian table ya.
default table model. Terakhir kita akan import file koneksinya. Import, dia ada di package koneksi, nama kelasnya koneksi. Ya, udah. Ini ada beberapa file yang kita import, berapa package, berapa metode. Kemudian kita masuk ke mana? Sini ya, Java POM Passion Extend Java Xwing JFrame-nya. Buat objek baru untuk memanggil file koneksi. Ya. Nah, ini untuk tabelnya. Ya. Kita kasih nama tab mode aja. Ya. Nah, kalau sudah ini kita udah buat objek baru buat panggil koneksi, kita akan buat lagi beberapa metode ya. Nanti kita bikin metode untuk mengaktifkan komponen, metode untuk mengosongkan, dan metode data tabelnya. Gitu ya. Yang pertama kita akan buat metode untuk mengaktifkan komponen. Kita kasih nama aktif aja gitu ya, metodenya. Kemudian kita buat lagi metode untuk mengosongkan text. Kita kasih nama kosong aja ya. Terakhir kita buat metode untuk isi dari tabel. Oke, data tabel aja kita kasih nama ininya, metodenya. Nah, kalau udah kita akan isi ya. Untuk metode aktif, kita akan membuat nih TID ya. TID ini adalah variabel name dari nama variabel atau variabel name dari text field-nya ID ya. Kita akan panggil enable ya, yang isinya tuh. Saya copy aja ya biar cepet. Yang kedua adalah nama, yang ketiga text field alamat. TID ini kita ada metode namanya request focus ya. Request focus ini maksudnya nanti setiap kali di clear, maka si kursor itu ada di text field-nya TID, text field-nya ID gitu ya. Ini ya isinya. Ya. Kemudian kita akan isi metode kosong ya. Nah, fungsinya nanti ketika ketika nanti kita klik tombol clear gitu ya, maka text field-nya akan kita kosongin ya, kita bersihkan layarnya. Yang pertama untuk text field ID ya, metodenya adalah set text. Ini buat kosong gitu ya.
copy aja biar cepet ya. Nama, alamat, jenis kelamin, golongan darah, skill cari. Kita ganti aja dari sini. Yang kedua adalah nama. Yang ketiga adalah alamat. Nah, yang keempat adalah dia kan radio button RJK. Nah, ini kita lihat ini kenapa? Karena variabel name-nya belum dirubah tadi ya. RJK1. Metodenya adalah set selected. Ini kita kasih nilainya true aja. Ini nanti kita rubah. Nah, kan belum dikenalin nih, karena variabel name-nya atau nama variabelnya belum kita rubah. Kita balik ke tombol ke tab desain, kita akan rubah ini. Change variable name RJK1 untuk laki-laki. Ini RJK2. Kita balik ke tab source. Ya, sudah ya. Kemudian di bawahnya itu ada combo box CGD, tadi kita kasih namanya CGD. Nah, dia metodenya bukan set tapi set selected index. Ya, tuh. Sorry, parameter kita kasih 0 aja. Yang terakhir text cari. Ya. Nah, sudah jadi. Nah, yang berikutnya kita akan isikan metode data tabel. Ya, kita kasih nama aja objek kurung siku tuh, inget ya. Objek taruh dia, kita kasih namanya baris aja kali ya. Ini saya kasih huruf besar biar nanti bisa dilihat. Ini kasih kurung kurawal. Nah, kita akan buat di sini yang pertama adalah nomor identitas. Ini buat ini ya, judul kolomnya ya. Pisahkan dengan koma. Kemudian nama pasien. Pisahkan lagi dengan koma. Kolom yang ketiga jenis kelamin. Pisahkan lagi dengan koma. Alamat. Yang terakhir golongan darah. Itu ya. Jangan lupa ujungnya kita kasih titik koma. Nah, kita enter aja. Baris berikutnya objek mode. Ini default table model. Parameternya ada 2. 0 ya. Yang kedua adalah kita akan panggil ini. Ya, panggil ini. Copy aja, kita paste. Nah, kemudian tabel pasien set model. Ya. Apa yang dipanggil? Dipanggil ini. Mode. Dah. Sudah, kita buat query-nya. Query-nya adalah kita akan tampilkan semua kolom di dalam tabel pasien ya.
Berarti query-nya adalah select bintang ya, from apa nama tabelnya ya, from pasien gitu ya. Nih part ini ya, pertama kita akan buat objek yang namanya baris, itu nanti isinya adalah judul dari kolom, kemudian kita panggil ya, ini objek barisnya. Setelah itu set model tabel pasiennya. Yang keempat, kita akan tampilkan semua isi tabel dari tabel pasien ya. Nah, kita akan bungkus di dalam blok try catch. Oke. Apa SQL ya, statement ya, kita kasih nama start aja ya. Statement. Udah. Kemudian result set. Ini kita kasih nama hasil aja. Dia adalah start execute query ya. Di koma jangan lupa SQL ini ya, SQL ini adalah ya objek dari sini. Kita akan looping isinya, kita akan looping isi table itu menggunakan while, ya, while. Nah, hasil itu metodenya next, hasil itu dari sini ya, hasil itu adalah manggil dari result set. Metodenya kita pakai next. Nah, yang pertama kasih nama A saja ya, untuk mendefinisikan dari text ID. Ini ID ya gitu ya. Nanti copy aja biar cepet ya. ID, nama, jenis kelamin, alamat, golongan darah. Ini jadi nama, ini jadi jenis kelamin, ini jadi alamat, ini jadi goldar ya. Ini kita ubah ininya, sorry, ini jadi B, ini C, ini D, ini E. Nah, ini didapat dari mana? ID, nama, JK, alamat, goldar. Itu semua harus sama ya dengan yang ada di tabel. Nih, ID, nama, JK, alamat, goldar. Ya. Harus sama tuh ya. Sesuaikan. Kalau sudah ya. Ini berarti metrik ya. Nah, type mode-nya itu akan tambahkan di baris nanti. Add row. Mana untuk ngisi apa? Ngisi ini ya. Ya. Udah jadi ya. Nanti kita lanjutkan ini yang terakhir, exception
kita kosongin aja. Oh, ini harus huruf besar ya. Oke, sudah. Ini jangan lupa di bagian ini, di bagian init, di bawah init komponen, data table, method data table kita panggil. Jadi nanti setiap kali data table. Jadi nanti setiap kali form dijalankan, dia akan membaca ini, membaca update dari isi tabel. Gitu ya. Kita coba jalanin, kita cek ya. Ada yang salah nggak nih ya? Koneksi berhasil ya, oke. Ya. Tuh, ini kalau mau posisinya di tengah, berarti di sini saya kasih set location relative to no. Coba jalanin lagi, dia akan ada di tengah. Oke ya. Oke, ini ya. Ini selesai, kita sudah buat satu buah form pasien yang nanti akan terhubung dengan database. Saya akan coba isikan secara manual di database-nya. Browse. Kita masuk ke tabel pasien. Kemudian insert. Ya. ID-nya misalnya satu aja ya. Namanya misalkan Rahmat Kartono gitu. Jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Kampung Tengah, Jakarta gitu ya. Kemudian golongan darahnya O. Kita simpan. Lihat, sudah ada ya, Ahmad Kartono, laki-laki, Kampung Tengah, Jakarta, golongan darahnya O. Kita panggil, ya, udah keisi ya. Laki, alamat, Kampung Tengah, golongan darah O, gitu ya. Berarti dia sudah berhasil nih terkoneksi. Form ini sudah berhasil terkoneksi dengan database klinik dari tabel pasien ya, karena ini adalah formnya form pasien. Kita coba lagi satu lagi ya untuk meyakinkan. Insert lagi satu lagi, ID-nya 2, namanya adalah Rita Sugiyarno, perempuan, alamatnya adalah Rancok gitu ya, Jakarta, golongan darahnya B. Simpan, berhasil. Kita panggil lagi, ini kita close dulu. Kita panggil lagi ya, klik kanan, run file. Ya, berhasil. Dah isi 2 buah baris atas nama Rahmat dan Rita Sugiyarto ya. Oke, baik, ini untuk koneksi dan membuat form pasien. Nah, sampai sini silahkan dicoba, silahkan di pause aja videonya.
Untuk pertemuan minggu depan kita akan buat action perform di tombol save, tombol edit, tombol delete, dan tombol clear, cari, dan exit. Oke, baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih buat perhatiannya. Sekali lagi, selamat mencoba.